Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Volya kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah mobil yang diparkir di halaman gereja di Samarinda tiba-tiba terbakar. Warung kopi Pangku yang beralamat di jalur Samarinda Tenggarong dirazia oleh aparat gabungan. Seniman dari 2 daerah yakni dari Balikpapan dan Palu berkolaborasi dengan memamerkan berbagai karya seni menarik. Api yang membakar sebuah mobil yang diparkir di halaman gereja dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh kerangka mobil. Lokasi kejadiannya di Jalan Sentosa, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Samarinda pada Sabtu sore. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Pemilik mobil bernama Johatman mengaku awalnya muncul kepulan asap yang disusul dengan kobaran api. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba saat mobilnya diparkir di halaman gereja itu sontak membuatnya panik. Upaya untuk memadamkan telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil karena gagal mendapatkan sumber air. Ya gitu aja, tahu-tahu sudah ada asap kalau kami dulu di sini. Iya. Apinya dari mana terlihat tadi Bang? Dari bawah atau dari depan? Asap duluan. Asap duluan ya? Iya, dikasih tahu mereka ini. Nah di situ tadi banyak mobil Bang? Iya, jadi dibantu dorongi ke sini. Jadi keluarkan semua mobilnya? Iya. Semua mobil abang aja sudah sempat dipadamkan tadi? Iya, sudah sempat. Sempat upaya memadamkan tadi Bang? Apa? Sempat memadamkan tadi? Ada upaya memadamkan? Berusaha cari air tapi nggak ada. Petugas damkar mengaku telah berupaya maksimal. Meski begitu, upaya ini terkendala oleh akses jalan yang padat oleh arus lalu lintas. Itu terjadi lantaran peristiwa tersebut terjadi saat jam pulang kerja. Jadi menerima informasi dari warga jam 16.54 kebakaran tepatnya di gereja, ternyata kebakaran mobil. Ya. Ada kendala nggak dalam proses pemadaman Bang? Untuk di kendalanya akses jalan menuju ke TKP karena sore waktunya orang pulang kerja jadi agak macet di simpangan tadi. Kalau untuk yang di TKP-nya enggak, alhamdulillah tidak ada masalah. Petugas memastikan kebakaran ini tidak memakan korban jiwa, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Evakuasi terhadap jenazah Arbain Syah dilakukan tim SAR gabungan di Samarinda. Lokasi penemuannya di kawasan Loa Buah Sungai Kunjang, Samarinda. Arbain Syah yang tercatat sebagai karyawan PT Kalamur itu dilaporkan tenggelam saat memindahkan kayu pada Kamis sore. Pihak tim SAR menyebut korban ditemukan berjarak 30 meter dari titik tenggelam.
Jenazah korban bisa ditemukan setelah tim SAR menggunakan alat bernama pesot atau semacam alat yang diturunkan untuk mengait benda di dasar sungai. Selanjutnya jasad Arbainsyah diserahkan ke pihak keluarga. Pada hari ini dari awal tim melakukan briefing, selanjutnya tim melakukan penyisiran sejauh 2 km ke arah hilir tapi belum membuahkan hasil. Dan selanjutnya pada pukul 14.00 tim melakukan penyisiran di daerah LKP dengan menggunakan alat P-Shed, dan alhamdulillah pada pukul 14.25 tim berhasil menemukan korban dan selanjutnya tim SAR gabungan mengevakuasi korban. Untuk jarak kurang lebih dari LKP 10 meter. Selanjutnya dibawa ke korban dibawa ke rumah duka. Sebelum korban ditemukan, tim SAR sempat menyisir permukaan sungai hingga radius beberapa mil dari lokasi kejadian. Dengan ditemukannya jasad korban, maka operasi SAR secara resmi dihentikan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Warga di kawasan Jalan Es Parman, Gunung Kelua, Samarinda digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki bernama Usman usia 55 tahun. Mirisnya, pria yang sehari-hari bekerja di sebuah bengkel dan tinggal seorang diri itu ditemukan dalam kondisi membusuk. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga jika Usman sudah meninggal sejak 4 hari yang lalu. Saat pertama ditemukan, jasad Usman berada dalam kamar tidur di lantai 2 rumahnya. Baik, malam ini kita mendapatkan laporan bahwa ditemukan ada mayat yang berdasarkan hasil olah TKP sementara itu sudah meninggal kurang lebih 4 hari karena dari belatung yang diukur itu sudah berukuran kurang lebih 4 cm. Nah, saat ditemukan posisi korban berada di mana, Bang? Di ruang apa? Saat ditemukan korban ditemukan di kamar tidur korban di lantai 2 rumah korban. Tinggal sendiri atau seperti apa informasi warga, Bang? Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, korban ini memang tinggal sendirian. Kematian Usman terungkap setelah ketua RT setempat menerima aduan dari adik mendiang. Kepada ketua RT, sang adik curiga dengan kondisi rumah kakaknya yang terbuka namun dalam kondisi lampu padam. Dua hari nih nggak terlihat. Terus tadi tuh ada adiknya datang ke rumah saya, minta tolong Bu RT. Dia bilang ada rumahnya itu kok terbuka, tapi di dalam itu kok gelap gitu. Nah, minta tolong sama saya suruh ke sini. Terus saya lihat ke sini sama si Pak Salim gitu loh. Habis gitu Kak curiga ada bau-bau, saya kan curiga nih, jangan-jangan ini sudah gak ada orangnya gitu loh. Saya meninggal gitu. Ibu sampai lantai atas atau di bawah aja, Bu? Enggak, di depan rumah aja saya tadi. Oh, depan rumah aja. Kan. Untuk memastikan sebab kematiannya, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk divisum. Melengkapi pemeriksaannya, polisi juga memintai keterangan dari sejumlah warga di sekitar lokasi penemuan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.